boleh cuaca dingin, tapi di sini jangan sampai dingin di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kita lebih jauh menyembah, memuji, mengagung-agungkan namanya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami layakkan Tuhan di hidup kami. Apapun Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami boleh di ujung tahun ini Tuhan. Ini semua bukan karena gagah dan kekuatan kami, tapi ini semua kemurahan Tuhan. Bapa, berkati ibadah ini Tuhan, awal pertengahan akhir nanti semuanya Tuhan. Kami selenggarakan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur Kau hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria sorgawi. Haleluya, haleluya. Amin. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap ada. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, semua hidupku tak akan terjatuh. Amin. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap. Boleh saudara, saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan memberkati, Tuhan di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Haleluya. Katakan. Tuhan selalu haleluya. Berikan pujian saudara bagi Dia di akhir tahun ini. Luar biasa cinta Tuhan. Tuhan selalu
sama-sama katakan Dia mengenyangkanku, Yesus, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita Dia sembah. Bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bisa melewati semua yang kami lalui. Itu bukan karena kami lebih hebat dari orang lain, lebih suci, lebih indah, lebih kudus di hadapan Tuhan. Tapi karena darah-Mu Yesus, yang menjamin kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan. Semua memuji Tuhan ya. Kau menuntun langkahku, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, amin. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku, amin. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, amin. Ku tak akan pernah Tuhan nyata Tuhan. Ku tak akan dipercaya, amin. Ku tak akan pernah, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Apapun badai, apapun yang kami hadapi, itulah iman kami Tuhan. Haleluya. Oh, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Ku takkan berhenti percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami semua punya persoalan, tapi sampai detik ini kami tidak menyerah Tuhan. Bahkan Kau telah memberikan kami kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami
untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Salam. Ya, suaranya kurang. Salam. Kurang. Boleh di luar banyak berteriak, tapi saudara biarpun hitungan jari, jangan kalah. Salam. Nah, itu tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Tiap langkah kita Tuhan yang atur. Percayalah itu. Tuhan ya. Haleluya. Kita mau nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Yuk sama-sama ya. Haleluya. Tiap langkah diatur oleh aman. Dan tangan kasih-Nya. Kenapa? Di tengah gelombang, tengah gelombang dunia menabur. Katakan hati tetap tenang. Tiap langkah amin. Ke tempat diingatkan. Haleluya. Haleluya. Tangan semua buka. Dan tangan kasih-Mu memimpin. Yang menakutkan. Haleluya. Tetap tenang teduh. Sekali lagi, amin. Di rumah Bapa surga yang bakal. Luar biasa ya, saya lihat sini wajah-wajahnya sungguh wajah-wajah masa depan yang penuh kemenangan, sukacita yang mendalam. Haleluya. Kita mau siapkan firman Tuhan untuk hati kita. Kita mau berkata, ajarku mengerti Tuhan segala rencana. Ajarku
katakan, pimpinlah jalanku Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman, dalam terang firman-Mu. Amin. Haleluya. Ajarku berharap. Sekali lagi katakan, ajarku mengerti Tuhan, apa rencana-Mu bagi kami. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak Pendeta Ferdi waktu dan tempat. Haleluya. Hanya padamu. Percaya rencana Tuhan indah atas hidup kami. Itulah sebabnya kami menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau pemilik rencana hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu atur yang terbaik bagi kami. Karena itu malam hari ini Tuhan, di hari terakhir di tahun 2021 ini Tuhan, kami datang bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Bahkan kalau kami boleh melihat sepanjang tahun yang sudah lalu, kami bisa melihat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Mungkin ada banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan harapan kami. Ada banyak hal tidak terjadi sesuai rencana kami. Tapi kami selalu percaya rencana kami bisa gagal, rencana Tuhan tidak bisa gagal dalam hidup kami. Karena itu lewat kebenaran firman-Mu hari ini, lanjutkan isi hati-Mu, Engkau nyatakan bagi kami. Dan biar kami pulang pada tahun ini Tuhan, mengakhiri tahun ini dan masuk pada tahun yang baru dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, ini hari terakhir saudara kita ada di tahun ini. Dan saya percaya kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu hari ini saya mau melanjutkan bicara tentang intervensi Tuhan. Nah, kalau kemarin kita baca di dalam Matius 1 ayat 20,
Di situ dikatakan begini, ya. Injil Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia atau Yusuf mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf. Apa katanya? Yusuf, anak Daud, janganlah apa saudara? Engkau takut. Sekali lagi, sama-sama. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut. Sekali lagi, dengan lebih keras, Anda baca ayat ini sambil tepuk dada Anda masing-masing berkata, janganlah saya takut. Baik, sama-sama baca. 2, 3. Janganlah saya takut. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saya percaya semua orang punya ketakutan yang berbeda, ya kan? Ada orang di tahun yang akan datang takut, Pak, gimana ya kerjaan saya, gimana di tahun yang akan datang. Ada orang takut mungkin, Pak, gimana ya Pak ya kesehatan saya di tahun yang akan datang. Ada orang mungkin takut, Pak, gimana ya Pak ya tahun yang akan datang ini, apa bisa kita survive, apa kita bisa menjalani tahun yang akan datang, karena tahun ini aja kita udah terseok-seok, apalagi tahun depan kita nggak tahu. Tapi hari ini saya mau beritahu, firman Tuhan berkata kepada kita, sama-sama katakan, jangan takut. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan kenapa ada banyak yang terjadi dalam diri Yusuf, bicara tentang intervensi Tuhan. Tapi hari ini saya mau lanjutkan bicara tentang intervensi Tuhan yang juga Tuhan lakukan dalam hidup Daud. Nah, kalau saudara baca sama-sama, mari baca Alkitab saudara dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-15. Lihat, firman Tuhan berkata begini, 1 Samuel 23 ayat 15. Daud takut. Bayangin, orang yang katanya suka nyembah Tuhan, suka muji Tuhan seperti Daud, tapi Alkitab juga mencatat Daud apa? Takut. Ya. Katanya Daud orang dekat Tuhan, dia suka bermazmur, tapi kenyataan dia juga takut. Kenapa? Karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ya, hari-hari ini banyak orang takut juga. Karena jangan-jangan hidup kita akan berakhir gara-gara pandemi atau gara-gara COVID. Nah, Daud juga ngalami, dia berkata, jangan Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Tapi lihat ayat 16, ayat 16. Ayat 16 berkata begini, maka bersiaplah Jonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa, sama-sama. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi di saat Daud takut, ada temannya datang, atau Yonatan anak Saul datang, memberikan kekuatan kepadanya. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara, kalau Anda takut, jangan suka ngumpul sama-sama orang takut. Bisa bilang amin? Kalau Anda takut, carilah orang yang menguatkan Anda. Karena siapapun bisa takut, Daud bisa takut. Tapi beruntung Daud punya seorang teman sahabat namanya Jonatan. Dan Alkitab berkata, Jonatan tidak pernah berkata kepada Daud, Daud jangan takut. Tidak. Tapi justru Jonatan berkata, Alkitab berkata, ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena saya percaya begini saudara, satu-satunya ya yang bisa mengalahkan ketakutan kita adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan kata lain begini, semakin Anda percaya kepada Tuhan, maka ketakutanmu semakin menurun. Semakin Anda percaya kepada Tuhan, ketakutan kita semakin menghilang. Karena itu di malam tutup tahun hari ini, saya bersyukur Anda bisa datang dan saya tahu Anda datang hari ini pengen menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, tapi satu hal yang pasti, bahwa kalau kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, apapun boleh terjadi, kita berkata, saya tidak takut karena saya percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang Daud harus percayai di saat ketakutan? Sama halnya dengan kita hari ini, ya. Apa yang harus kita yakini? Karena begini saudara ya, kalau saya tanya Anda, apakah Anda percaya Tuhan? Saya yakin semua kita percaya Tuhan, ya.
Tapi ada hal-hal secara khusus ketika kita takut, kita perlu sekali menguatkan kepercayaan kita di area ini, ya. Kenapa? Karena area ini ketika engkau betul-betul percaya Tuhan, maka ketakutanmu akan pergi. Nah, area apa itu? Kalau saudara baca Alkitab, saya mau tunjukkan dulu. Nah, lihat sama-sama di dalam ayat 14. Di dalam ayat 14 dikatakan begini. Ya. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Jadi Saul mencari Daud untuk membunuh dia. Perhatikan kalimat selanjutnya, dibaca sama-sama. 2, 3. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya, tangan Saul. Yang saudara perlu percayai yaitu begini, ya. Bahwa Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Saya bisa dengar kata amin? Beberapa hari yang lalu ada seorang teman atau jemaat meninggal di tempat kami, saudara tahu ya. Itu bertepatan dengan anaknya kebetulan baru pindah rumah. Jadi baru 1-2 hari pindah rumah, mama mertuanya meninggal. Lalu kemudian datanglah teman-temannya, saudara-saudaranya dari luar kota datang, ya, melayat. Saudara tahu, mereka semua ngomong begini. Ini mamamu meninggal ini gara-gara apa tahu enggak? Gara-gara rumahnya enggak tepak. Feng shui-nya enggak tepak. Feng shui-nya enggak tepak. Makanya kalau beli rumah itu tanya dulu, lihat dulu ininya. Lalu dia berkata begitu. Lalu jemaat itu WA saya tadi, Pak, apa benar sih mama saya meninggal gara-gara feng shui ini enggak tepak? Ya. Gara-gara rumah ini bohoki atau rumah ini bikin sial, rumah ini bikin ini. Saya berkata kepada dia, saya mau beritahu kepada saudara, hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Bisa bilang amin? Bukan gara-gara rumahnya. Tapi saudara-saudara saya bilang begitu. Lalu saya tanya kepada dia, saudaramu percaya Tuhan enggak? Enggak. Saudaramu anak Tuhan? Enggak. Lah ngapain kau percaya orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan ngomong begitu? Percayailah apa yang firman Tuhan katakan. Daud itu dicari sama raja. Saya pernah nonton film Enemy of the State itu, ya. Pemerintah, musuhnya pemerintah. Dia kemana-mana bisa dilacak dan lain-lain, ya. Daud itu bisa dilacak. Bahkan nanti saya akan tunjukkan. Orang-orang ngelaporin Daud. Jadi dia gak bisa sembunyi kemana-mana. Banyak mata-mata, banyak orang-orang ember di sekitarnya. Laporin kepada raja. Tapi satu hal yang membuat Daud harus tahu dan menguatkan kepercayaannya, yaitu begini. Hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Hari ini kita musuh dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Covid kita tidak lihat. Betul nggak? Kita nggak lihat. Tapi satu hal yang perlu kita percaya begini. Seperti Daud, Tuhan berkata begini. Aku tidak akan menyerahkan kamu ke dalam tangan Saul. Artinya begini. Tuhan yang pegang kendali. Kadang-kadang kita ini nggak sadar, saudara. Ya, saya mau beritahu kepada saudara. Tidak ada satu orang pun, bahkan satu kuasa jahat pun bisa menjamah engkau tanpa seizin Tuhan. Bahkan tadi kita nyanyi kan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Sama-sama. Tanpa seizinmu. Alkitab berkata burung di udara tidak akan pernah jatuh tanpa sekehendak Tuhan. Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Dengarkan, mertuamu gak pegang kendali atas hidupmu. Oh enggak ono saya ngamen. Saya bilang amin. Menantumu gak pegang kendali atas hidupmu. Bosmu di pekerjaan tidak pegang kendali atas hidupmu. Karena ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Makanya begini, kalau saudara baca, saya mau kasih contoh, lihat ya. Di dalam ayat yang selanjutnya, ya sama di 1 Samuel 23 juga ini, kita nggak akan kemana-mana. Lihat, di dalam ayat yang ke-25.
Atau lebih bagus kita baca ya ayat 25 aja. Lihat ayat 25. Firman Tuhan berkata gini. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukannya hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun. 26. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud berjalan dan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk mereka menangkap mereka. Jadi kalau saudara tahu ya, itu ceritanya begini. Daud itu ada di sebuah gunung, lalu apa yang terjadi? Dikelilingi oleh tentara Saul. Dan kalau saudara tahu, gunung itu naik bukit ya, naik atas, tentara Saul itu keliling mengepung dia. Kalau sudah sampai di puncak, Daud gak bisa lari kemana-mana. Dia gak bisa kayak Mission Impossible, ya pakai alat tertentu, lompat dari gunung, gak bisa. Jadi udah pasti Daud akan mati waktu itu. Karena sudah dikepung oleh Saul dan orang-orangnya. Tapi lihat ayat 27, lihat 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah mundur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayat 28, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang-orang Filistin itu. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Jadi dengarkan ini ya. Jadi waktu Daud udah mau ketangkap sedikit lagi, tiba-tiba ada orang kirim pesan kepada Saul. Saul, negerimu, kota kita, Yerusalem diserang. Ayo pulang. Jadi tiba-tiba mereka yang harusnya sudah selangkah aja nangkap Daud, pulang gak jadi. Pertanyaan saya sederhana. Itu orang Filistin siapa yang utus seolah-olah begitu kan, betul gak? Peristiwanya kok kayak bejo banget gitu loh, betul gak? Orang bilang bejo, orang bilang mujur, orang bilang aduh hoki kamu. Bagi saya gak percaya. Tapi yang saya percaya satu, kalau ada orang hoki itu karena Tuhan yang atur hidupnya. Bisa bilang amin. Udah mau ketangkap. Tiba-tiba ada berita, pulang. Saya pikir ya, Saul itu cari Daud susah loh. Susah. Kalau gampang udah dari dulu Daud mati. Tapi pas ketemu udah mau kecekal, mau ketangkap. Kok delala? Ibaratnya gitu ya. Kok tiba-tiba ada berita sehingga dia mundur. Kenapa? Karena saya percaya begini ya. Kalau Tuhan yang pegang kendali, Tuhan juga akan selalu mengintervensi hidup kita. Dia akan menolong kita. Makanya ada beberapa orang berkata begini, Pak, untung loh Pak, ya. Pas kayak gini, kok tiba-tiba Pak ada pertolongan Tuhan. Itu sopo saya ngatur kalau bukan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin lebih dulu. Karena itu saya beritahu begini, kalau sampai kita tahu akan hal itu, makanya jangan pernah lupa Tuhan dalam hidup kita. Kita ini bolak-balik mungkin tanpa sadar. Kita aja bahkan tidak sadar kita dalam bahaya. Tapi Tuhan bolak-balik tolong kita. Kita loh di jalan, seringkali di jalan, betul nggak? Bisa aja terjadi malapetaka dan lain-lain. Tapi saya tahu satu hal. Ya. Saya tahu satu hal. Tuhan intervensi hidup kita. Sebab dia Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Ada saat-saatnya engkau berkata, Pak saya nggak tahu gimana jalan keluar. Tapi tiba-tiba Pak Tuhan kirim orang tolong saya. Itu siapa yang kirim orang itu? Kalau bukan Tuhan yang kirim. Saya bisa dengar kata amin. Makanya tadi ya, saudara perlu ngerti gini. Kalau saat kita takut kita perlu ngerti begini. Hidupku dalam tangan Tuhan. Tuhan intervensi hidupku. Aku percaya apapun yang terjadi Tuhan akan turun tangan. Tuhan punya 1001 cara untuk menolongku.
karena dia selalu melihat hidupku dan dia atur selalu yang terbaik untuk hidupku. Karena itu tahun 2002 Anda berkata begini sama Tuhan, Tuhan, aku masuk 2002 dengan optimis karena aku tahu hidupku dalam tangan Tuhan. Bisa bilang amin? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara tahu, kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat dulu sama-sama di ayat yang ke-12. Atau lebih bagus kita baca ayat 11. Ayat 11 berkata begini, nanti saya akan jelaskan. Kita baca dulu ayat 11. Akan diserahkankah oleh warga-warga kota Kehila itu aku ke dalam tangannya, tangan Saul? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengarnya oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Ayat 12. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkanlah oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku ke dalam dengan orang-orangku dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Jadi Daud ini berdoa, dia tanya Tuhan, Tuhan, apa benar ini Saul mau datang mengepung aku? Apa benar orang-orang Kehila itu? Jadi waktu itu saudara tahu, Daud ada di wilayah Kehila. Nah, kenapa dia ada wilayah Kehila? Nanti saya akan kasih tahu. Tapi waktu itu Daud ada di daerah Kehila. Lalu Daud tanya sama Tuhan, orang-orang Kehila ini akan ember gak? Atau orang-orang Kehila ini akan nyerahkan aku enggak dalam tangan Saul? Ya. Jadi itulah sebabnya dia tanya. Tapi kemudian Tuhan menjawab, ya, orang-orang Kehila akan menyerahkan engkau ke dalam tangan Saul. Nah, siapa orang-orang Kehila ini? Kita perlu tahu. Nah, lihat sama-sama ya. Dalam pasal 23 juga. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga atau ayat yang kedua? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua, lihat ayat kedua. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, katakan, kalahkanlah orang Filistin itu dan apa serah? Selamatkanlah Kehila. Jadi Kehila itu diserang sama orang Filistin, tapi Daud datang menyelamatkan. Lihat ayat 3. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah. Anak buahnya Daud itu 600 orang bilang begini kepada Daud, ingatlah, sedang di sini di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya dalam ketakutan hidup karena diburu oleh Saul. Lalu Daud malah mau menyelamatkan orang Kehila. Makanya anak buahnya bilang, enggak usah. Lalu lihat ayat 4. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, bersiaplah pergi ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya, ayat 5. Kemudian pergilah Daud dan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah, baca sama-sama. Jadi Daud ada di Kehila itu karena nolong orang Kehila. Kehila itu diserang oleh orang Filistin. Tapi Daud yang sudah ketakutan karena diburu oleh Saul, dia pergi menolong. Nah, makanya Daud ada di Kehila. Tapi waktu Saul cari Daud, Alkitab berkata, orang yang dia tolong malah mentung. Malah Daud diserahkan kepada Saul. Coba, Anda pernah rasa nggak? Anda pernah tolong orang, orangnya malah mentung. Yang pernah anggukkan kepala saudara. Ya. Mungkin Anda berkata, Pak, nggak usah jauh-jauh, saudara saya sendiri, Pak, mentung, Pak, ditolong, mentung. Ya. Ada yang berkata, Pak, ipar saya ditolong, mentung, Pak. Ya. Dulu datang nangis-nangis, minta tolong, Pak. Mau utang sama saya, mari ditolong, Pak. Sekarang dia sukses, lali utangnya, Pak. Jadi bayar aku, Pak. Kedua, ada orang-orang yang kita tolong, itu malah mentung.
malah ngelaporin kepada siapa? Kepada Saul. Saudara perhatikan baik-baik. Dari pelajaran ini sebenarnya kita tahu begini, saudara ya. Ya, tidak semua orang baik, katakan amin. Banyak orang kelihatan baik, tapi sesungguhnya di dalamnya nggak baik. Ya, biasanya orang mau minta tolong itu kelihatan baik, betul nggak? Wes ditolong, wah kelihatan aslinya. Tapi perhatikan baik-baik. Meskipun di sekeliling kita tidak semua orang baik, tapi Tuhan tetap baik. Bisa bilang amin. Nah di sini masalahnya, banyak orang berkata, Pak, saya kecewa lihat orang itu nggak baik. Gak apa-apa, memang dunia ini banyak orang nggak baiknya. Tapi yang paling penting, kita punya Tuhan yang baik. Ya, rekan bisnismu tidak baik, tapi kau punya Tuhan yang baik. Bahkan kadang-kadang rekan sepelayanan tidak baik. Banyak orang ngutung dari luar dari pelayanan. Pak, saya keluar dari pelayanan, apa rekan pelayanan nggak baik? Saya mau beritahu, dengarkan baik-baik. Meskipun ada banyak orang di sekeliling kita tidak baik, perhatikan dan percaya ini. Tuhanmu Tuhan yang baik. Makanya kalau saudara baca selanjutnya, saya nggak perlu baca ya. Selanjutnya, bahkan orang-orang lain itu banyak loh laporin Daud. Bukan hanya orang Kehila. Banyak orang jadi mata-mata laporin Daud kepada Saul, sehingga Daud itu bolak-balik dalam masalah gara-gara ada banyak orang yang tidak baik di sekitarnya. Saya mau beritahu, dunia ini penuh memang dengan orang yang tidak baik. Tapi meskipun dunia ini penuh dengan orang yang tidak baik, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Itu sudah cukup untuk kita. Bisa bilang amin. Makanya gini ya, dasar dari semua apa yang kita lakukan, kita harus percaya Tuhan itu baik. Karena kalau engkau melakukan apapun tidak dengan dasar Tuhan baik, suatu saat engkau bisa kecewa. Daud bisa kecewa dengan orang-orang Kehila. Saya pikir kalau saya jadi Daud, saya akan berkata, wah perut saya, aduh kau ini nggak tahu diri kau. Kau ditolong malah lapor ke aku. Ingat nak, anak bodohmu harusnya mati di tangan orang Filistin. Siapa yang nolong? Aku yang nolong. Mana sekarang kamu laporin aku ke Saul. Tapi kalau saudara baca Alkitab, tidak ada satu kata itu pun keluar dari mulut Daud. Saudara tahu kenapa? Karena Daud mengerti begini. Orang boleh berbuat jahat dalam hidupnya, tapi Tuhan tetap baik. Tuhan bisa ubah untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya hari ini pun COVID bukan dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan COVID terjadi di generasi kita, saya percaya Tuhan juga punya rencana atas hidup kita. Dia bisa membalikkan semua keadaan. Kenapa? Sebab dia Tuhan yang baik. Itu Tuhan yang baik itu jagonya, ahlinya membalikkan keadaan. Dari buruk jadi baik. Terjepit jadi kelonggaran. Bisa bilang amin? Dia Tuhan ahlinya dari kepepet, dia bisa balik jadi sesuatu yang memberkati kita. Makanya kalau saudara baca ya, Yusuf juga pernah berkata, ada satu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, dalam Kejadian 50 kan, ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata begini. Lihat ini, dia berkata kepada saudara-saudaranya, bolak-balik aku lihat sini ya. Sini ternyata lupa ya. Lihat ayat 20. Apa kata Yusuf kepada saudara-saudaranya? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bisa bilang amin? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya tahu kita semua ngerti kisah Yusuf. Kalau seandainya kita punya saudara kayak saudara-saudara Yusuf, deket no, betul nggak?
Dan saya yakin Anda belum punya saudara kayak Yusuf kan? Tadi siang ada seorang jemaat WA saya, dia mengeluh tentang saudaranya. Ya, saya pikir begini, orang ini belum pernah punya saudara kayak saudaranya Yusuf. Betul nggak? Dia baru mengeluh tentang kelakuan, tapi saudaranya nggak ngapa-ngapain ke dia. Saudaranya Yusuf, saudara tahu apa? Saudaranya itu bisa mencemplungkan Yusuf ke sumur. Bisa dijual jadi budak. Saudara macam apa itu? Makanya ada banyak orang berkata begini, Pak, lebih bagus orang lain Pak daripada saudara. Ya. Tapi meskipun Anda berkata lebih bagus orang lain daripada saudara, coba lihat apa saudaramu kayak Yusuf kayak gitu, tega. Ya kan? Ini bukan bicara soal, Pak, saudara saya ngeciak uang saya loh. Itu masih mending, dia nggak berusaha membunuh engkau. Saudara-saudara Yusuf itu udah berusaha rencana pembunuhan loh. Masukin ke sumur. Sumurnya zaman dulu itu nggak kayak sumur di sini, sumurnya dalam banget. Dijual jadi budak. Saudara tahu jadi budak itu sewaktu-waktu Yusuf bisa dibunuh oleh majikan, tidak ada hukumnya, tidak ada tuntutannya. Itu udah rencana jahat pembunuhan. Tapi Yusuf bilang begini, saudaraku memang jahat, tapi Tuhanku baik. Bisa bilang amin? Saudaraku mungkin jahat, tapi Tuhanku baik. Makanya dia bilang begini, Tuhan itu bisa rubah untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara masuk tahun 2002 ini, ingat yang kedua begini, ya. Apapun yang terjadi, Tuhan bisa ubah kok keadaan. Aku mau dijahatin orang, Tuhan bisa bela aku. Tuhan bisa ubah. Ya. Saya pernah dengar cerita, ya. Zaman dulu katanya di tembok Berlin, waktu Jerman terpisah, ada cerita begini. Orang-orang di Jerman Timur itu jengkel, jadi dia kirim lempar sampah ke Jerman Barat. Tapi orang-orang Jerman Barat itu katanya ketika dia terima sampah, dia lempar roti ke sebelah. Lalu dipasangi spanduk, apa yang kau punya itu yang kau berikan. Kami nggak punya sampah, kami punyanya roti, makanya kami kirim roti. Ya, saya mau beritahu kalau ada orang-orang jahat, ya punyanya cuma itu. Ya, tapi jangan sampai kita sama dengan mereka, punyanya cuma kejahatan. Kita harus berbeda, katakan amin. Kenapa? Karena kita percaya begini, meskipun engkau dikelilingi musuh orang jahat sekalipun, Tuhan berkata, yang penting aku baik. Bisa bilang amin. Kadang-kadang kita lebih suka dikelilingi orang baik, tapi kita lupa bahwa Tuhan itu baik. Hari ini, khusus di malam tahun baru ini, kita bilang begini, Tuhan, aku nggak tahu, bahkan kadang-kadang loh, kita nggak tahu mana orang baik, mana orang jahat, betul nggak? Kadang-kadang ada orang senyum-senyum di depan kita, bedol buri ternyata, betul nggak? Senyum-senyum baik-baik, ya apa kabar? Ya apa kabar? Begitu kita pergi dirasani. Anda pernah gitu nggak? Anda pernah dengar orang kayak gitu? Atau Anda pernah melakukan? Saya yakin nggak ada yang pernah melakukan, amin? Anda bagian orang yang dirasani, bukan yang ngerasani. Katakan amin. Ada orang itu udah, wah di depannya manis banget. Aduh, Pak Ferli apa kabar? Aduh luar biasa. Di belakang bendol buri, betul nggak? Belakang ngelek-ngelek, no, waduh, udah karu-karuan. Tapi saya mau beritahu begini, ya. Kalau kita lihat mereka, kita cuma bilang begini, oh orang itu punyanya cuma sampah. Bisa bilang amin. Kita nggak kayak gitu, karena kita nggak punya sampah. Kita punyanya roti. Karena Tuhan bisa ubah segala satunya untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami, apa yang menjadi ketakutanmu di tahun yang akan datang. Tapi hari ini percayalah, Tuhanmu Tuhan yang baik. Bisa bilang amin? Yang ketiga, yang terakhir, saya cepat saja. Berikutnya di ayat 13. Sorry, ini ayat yang terakhir yang kita baca. Lihat, Ibrani 13, ayat yang ke-6. Ibrani 13, saya minta tolong main musik habis ini.
Ibrani pasal 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Apa yang Anda yakini, Anda katakan hari ini. Baca sama-sama. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya bisa dengar kata amin. Hari ini masuk tahun 2002, Anda bilang begini, Tuhan, aku nggak takut, Tuhan selalu ada di pihakku. Tuhan menolong aku, Tuhan bisa ubah keadaanku. Bahkan aku percaya Tuhan, Engkau menjadi pembelaku. Aku mungkin dikelilingi orang-orang yang tidak baik, tapi hari ini aku bersyukur, aku punya Tuhan yang baik. Amin. Nah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau ingatkan kembali kita ibadah dalam protokol kesehatan, ya. Karena itu ketika Anda terima perjamuan kudus, saya harap maskernya dibuka hanya pada saat Anda memakan atau meminum, ya. Jadi begitu habis makan, dalam nama Yesus, makan tutup lagi. Habis itu kita angkat tangan lagi untuk tubuh dan darah Yesus. Setelah itu kita tutup lagi, ya. Kita tetap dalam protokol kesehatan. Bisa bilang amin? Karena kita percaya Tuhan juga pengen kita hidup sesuai dengan aturan. Ya, karena itu saya percaya hari ini masuk tahun 2002. Bilang sama-sama, aku percaya Tuhan penolongku. Ayo katakan sama-sama dengan saya. Masuk tahun 2002. Masuk tahun 2022, sorry. Masuk tahun 2022. Angkat tanganmu sama-sama katakan, Tuhan penolongku. Apakah yang akan dilakukan manusia kepadaku? Tuhan pembelaku. Aku bisa dikelilingi orang-orang jahat, tapi aku punya Tuhan yang baik, yang sanggup mengubah segala sesuatunya. Haleluya. Musik akan selalu tetap aman. Akan berubah selamanya. Angkat tanganmu dan katakan, ku yakin. Yakin Tuhan. Tuhan pelihara yang percaya katakan Tuhan selalu menolong. Amin, amin. Terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan selalu menolong. Selalu menjaga. Saya undang para pelayan perjamuan kudus, kita akan berdoa bersama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, di akhir dari tahun 2021 ini Tuhan, kami menyadari kalau kami masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan.
Itulah sebabnya malam hari ini di penghujung tahun 2021 ini kami mau mengakhiri bersama dengan Tuhan. Dan kami mau masuk di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Karena Engkau yang memulai, Engkau juga yang akan menolong kami sampai pada akhirnya. Engkau mengasihi kami Tuhan. Karena itu lewat tubuh dan darah-Mu hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa Engkau Tuhan yang mau mati bagi kami. Engkau Tuhan yang mau berkorban nyawa untuk kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau percaya Tuhan, bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang baik. Meskipun mungkin kami disekelilingi orang-orang tidak baik, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang baik. Meskipun kami dikelilingi dengan keadaan yang tidak baik, tapi kami tetap percaya Tuhan kami baik. Engkau sanggup mengubah keadaan kami. Karena itu lewat perjamuan kudus malam hari ini, kuduskan kami semua Tuhan. Layakkan kami, para hamba-hamba-Mu, kami semua jemaat-Mu. Biar semua yang kami lakukan ini mendatangkan berkat pengudusan atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melanjutkan karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Karena itu kami buka hati kami, layakkan kami hamba-hamba-Mu untuk melayani Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sama-sama yang siap katakan, amin. Silakan duduk kembali. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sampai selamanya tetap percaya. Amin, amin. Ku yakin Tuhan. Amin, 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 amin. Melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu. Bagi jemaat yang belum dilayani bisa mengangkat tangan supaya saudara dilayani. Kalau semua saudara layani, mari kita bagi berdiri sama-sama. Haraku seumur, lagi dengan imanmu katakan, oh, Tuhan selalu menolongku, ya, menjagaku. Helai di rambutku tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku. Peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku
lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dan itulah sebabnya hari ini kami mau dengar firman-Mu, dan bagi setiap yang percaya katakan amin dengan iman. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Dan sekarang mari angkat cawan anggur ke atas, di atas kepala. Ini adalah darah Kristus, darah perjanjian baru. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang menghapus dosa. Itulah sebabnya kami percaya hidup kami tidak di bawah kutuk, tapi hidup kami dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu jemaat, dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama, angkat tanganmu, sama-sama bersyukur. Semua yang hadir hari ini bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua bersyukur. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanganmu dan katakan, bawa lidahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari lagi, katakan.
dari hidup. Haleluya, haleluya. Hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa hidup kami hanya oleh karena anugerah-Mu. Doa kami di penghujung tahun ini, biarlah anugerah Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, selalu nyata dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang hadir sehat. Kami percaya usaha pekerjaan anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Dan mereka semua jadi berkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Rencana-rencana kami sepanjang tahun yang akan datang, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan pemilih hidup kami. Dan kami serahkan semua rencana kami dalam hidup dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya rencana-Mu lebih indah dari rencana kami. Biarlah rencana dan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan secara khusus kami berdoa buat Ibu Lydia Surati yang hari ini ada di ICU Rumah Sakit PHC. Mama dari drummer kami Tuhan yang kena indikasi serangan jantung. Kami berdoa dari tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menjangkau dimanapun berada. Dan itulah sebabnya kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Dan kami terima kesembuhan, kami terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Ibu Gembala bersama dengan anak-anak, menantu, bahkan cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, jauhkan dari segala hal yang tidak baik. COVID, penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus, bahkan tangan orang jahat, kuasa jahat dalam nama Tuhan Yesus tidak bisa menjamah mereka, karena Engkau menjagai mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun ini kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Minggu tanggal 2 ada kebaktian tatap muka diadakan jam 9 pagi. Minggu tanggal 2 ada kebaktian tatap muka diadakan jam 9 pagi. Saya kira itu aja pengumuman. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyikan sekali lagi tiap langkahku, biarlah Tuhan yang sudah memberi, kita sama-sama bangkit ngangklung. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Ferdi dan doa berkat disampaikan juga oleh beliau. Ya,
Mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah Tuhan di hari terakhir di tahun 2021 ini. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Dan kami serahkan hidup kami kembali bersama keluarga kami, anak-anak kami, cucu, menantu, bahkan semua orang yang kami kasih, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengatur hidup kami. Tuhan mengatur langkah kami. Tuhan memimpin kami. Tahun 2022 masih gelap, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan ada di depan kami, berjalan di depan kami, menuntun dan memberkati kami. Dan itulah sebabnya Tuhan, sebentar kami mau siap pulang. Kami berdoa, biarlah Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami tahu ya, bangsa kami sedang, bahkan dunia sedang mengalami pandemi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup menolong bangsa kami. Bahkan kota yang kami kasih, kota di mana kami tinggal, Engkau juga yang sanggup menjaga. Dan kami percaya, kami serahkan bangsa kami, kota kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup menjaga, yang sanggup melindungi, bahkan yang sanggup membuat mujizat. Terima kasih Bapak, dan sekarang mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya, amenkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, pulanglah, sambut tahun yang baru, tahun 2022 bersama berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memimpin, memberkati kita sampai Maranatha, Dia menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.